Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Diana, mahasiswa dan peserta guru tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Lambung Mangkurat, bidang pendidikan IPA. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2530111721764. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMP Negeri 1 Damang Batu, Tumbang Marikoy, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran materi yang saya ajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan di kelas 9 SMP. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang sakit atau ada yang tidak enak badan? Tidak ada. Oke, sehat semua ya. Oke. Nah, Ibu kan cek hadirannya dulu. Bintang. Ada, Bu. Danilo. Ada, Bu. Dea. Ada, Bu. Ibu minta ini ya. Najwa pimpin doa kita ya. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Nah, jadi materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sebelumnya ada yang masih ingat tidak materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Apa? Ya, nah, jadi untuk materi sebelumnya itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Untuk hari ini yang akan kita bahas lebih mendalam yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di sini Ibu akan membahas beberapa tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama di sini menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Jadi pada saat kita belajar, kalian harus bisa menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang pertumbuhan atau perkembangan, apakah mereka berdua sama atau tidak. Yang ketiga, mendeskripsikan contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Keempat, menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual tentang siklus hidup hewan melalui diskusi kelompok. Di sini ada pertanyaan, apa yang menyebabkan pertumbuhan ikan di dalam kolam bisa berbeda-beda padahal makanannya itu sama? Ada yang bisa jawab? Cia. Pertumbuhan ikan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, genetik, dan faktor eksternal, makanan, suhu, oksigen, cahaya, dan air. Jadi meski pakannya sama, faktor genetik atau kondisi lingkungan bisa membuat pertumbuhan berbeda. Nah, itu adalah salah satu contoh atau faktor yang menyebabkan pertumbuhan ikan itu berbeda pada dalam satu kolam ya. Jadi untuk
ikan yang tumbuh di satu tempat itu dia memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Nah, kita akan tegaskan kembali ya jawaban dari teman kalian. Yang pertama itu, pertumbuhan ikan di dalam kolam bisa berbeda-beda walaupun diberi pakan yang sama karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Misalnya, ada faktor genetik atau turunan. Nah, setiap ikan punya sifat bawaan yang berbeda-beda dan yang cepat tumbuh, ada yang lambat. Selanjutnya, sebelum kita lebih lanjut membahas materi, Ibu minta kalian berdiri dulu. Kita akan melakukan pemanasan ya. Nah, ini pemanasan ini simpel saja, harus konsentrasi. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, konsen ya. Selamat siang. Oke, kita coba lagi ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, sepertinya sudah konsen. Jadi, persilahkan duduk. Perhatikan video yang akan Ibu tayangkan di depan ya. Guru update. Perhatikan secara seksama. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Selain kupu-kupu, belalang juga merupakan salah satu serangga yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Proses metamorfosis belalang diawali oleh fase telur. Telur belalang berasal dari hasil pembuahan sel telur betina oleh spermatozoa belalang jantan. Telur yang dihasilkan tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada beragam tempat, bisa di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dari telur-telur yang menetas itulah keluar nimfa atau bayi belalang mungil yang belum memiliki sayap. Selama fase ini nimfa akan makan daun-daun muda, mengalami pertumbuhan, dan mengalami jati kulit. Setelah fase nimfa, kemudian dilanjut dengan fase belalang dewasa yang memiliki sayap lengkap yang kuat dan dapat digunakan untuk terbang hingga bertelur. Dari fase telur, proses metamorfosis dimulai lagi. Dari bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kupu-kupu memiliki 4 tahapan perubahan bentuk, yaitu telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, dan kupu-kupu. Itu adalah salah satu contoh daur hidup dari kupu-kupu dan belalang. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu, mengapa siklus hidup dan kupu-kupu berbeda dengan belalang? Tadi sudah memperhatikan ya video. Siklus hidup kupu-kupu berbeda dengan belalang karena jenis metamorfosisnya tidak sama. Tadi kan sudah dijelaskan, yang kupu-kupu itu adalah metamorfosis sempurna dan belalang itu dia masuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna atau disebut dengan holometabola. Nah, dari telur dia akan menjadi larva atau ulat. Selanjutnya dia akan membentuk pupa, disebut dengan kepompong, dan imago ke kupu-kupu dewasa. Pernah kalian lihat kepompong? Pernah? Bagaimana bentuknya? Apakah dia punya warna? Tidak ya. Dia biasanya itu paling umum warna kepompong itu putih. Ada yang bisa tahu pupa atau kepompong itu dia hidup di mana?
Kan pernah tadi ya, lihat di mana? Di daun atau dia di bawah daun ya. Nah, ada tahap pupa di mana tubuh berubah total dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, sedangkan belalang dia mengalami metamorfosis tidak sempurna atau disebut dengan hemimetabola. Dari belalang dia akan bertelur dan telurnya dia akan menjadi nimpa. Nah, nimpa ini disebut dengan ini ya. Nimpa itu adalah anak dari belalang. Kalau nimpa itu ciri-cirinya itu dia belum memiliki yang namanya sayap. Lalu setelah dari nimpa dia ke imago atau belalang dewasa. Jadi setelah dia dari nimpa, dia akan lanjut tumbuh ke imago, disebut dengan belalang dewasa. Di mana imago ini dia sudah tumbuh menjadi belalang yang sempurna. Dia sudah ada sayapnya. Nah, kalau untuk belalang, dia tidak ada tahapan pupa seperti kupu-kupu. Jadi belalang itu dia tidak mengalami yang namanya pupa atau kepompong. Dia langsung menetas dari telur, langsung hidup menjadi belalang kecil. Nah, nimpa bentuknya mirip belalang kecil, hanya belum bersayap dan belum matang organ reproduksinya. Jadi perbedaannya itu terletak pada ada atau tidaknya fase pupa. Jadi cuma satu ya yang membedakan, yaitu ada pada fase pupa. Nah, untuk perubahan bentuk, kupu-kupu berubah drastis. Nah, maksudnya yang drastis ini dari awal, dari telur, larva, pupa ke imago, dia mengalami perubahan yang signifikan atau mengalami perubahan yang berbeda-beda. Misalnya telur dia kecil-kecil ya biasanya, dan dia menuju ulat. Nah, ulat ini pasti ada yang pernah lihat ulat kan? Nah, jadi telur dan ulat itu sangat berbeda. Lalu dia ke kepompong, sama juga kepompong. Kepompong dia dibungkus oleh seperti kain sutra. Dan lanjut ke kupu-kupu. Sudah kita dapat membedakan ya, dari telur, larva, pupa ke kupu-kupu itu sangat berbeda jauh. Dan untuk belalang ini dia akan sama persis. Misalnya dia menetas dari telur, dia akan menjadi anak belalang kecil. Lalu setelah dia dewasa, dia akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Perubahannya itu tidak terlalu signifikan. Jadi perubahan dari belalang ke belalang dewasa itu tidak terlalu signifikan atau tidak ada perubahan yang drastis seperti kupu-kupu. Nah, pertumbuhan, proses perubahan biologis pada makhluk hidup yang ditandai dengan bertambahnya ukuran tubuh atau tinggi, berat, volume, jumlah sel. Bersifat kuantitatif dan irreversibel atau tidak bisa kembali ke kondisi semula. Itu adalah yang dimaksud dengan pertumbuhan. Nah, ciri-ciri dari pertumbuhan ini adalah terukur dengan angka. Misalnya dari tinggi badan, berat badan, jumlah daun, dan lain-lain, itu kita bisa mengukurnya dengan angka. Jadi dia ada nilainya. Dia bersifat permanen atau tidak bisa kembali ke semula atau dia tidak bisa mengecil lagi. Terjadi karena pembelahan sel yang menambah jumlah ukuran sel. Misalnya untuk pertumbuhan dia tumbuh semakin hari, maka selnya itu akan semakin bertambah dengan ukurannya juga bertambah. Nah, untuk ciri-ciri pertumbuhan dialami semua makhluk hidup, entah itu manusia, tumbuhan, binatang, itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, perkembangan adalah proses perubahan menuju dewasa atau fungsi organ dan kemampuan makhluk hidup bersifat
Kuantitatif tidak selalu dapat diukur dengan angka, tetapi tampak dari kemampuan dan fungsi yang semakin kompleks. Nah, jadi perkembangan itu kita tidak bisa mengukurnya seperti pertumbuhan. Nah, ciri-ciri dari perkembangan. Yang pertama, tidak hanya menambah ukuran, tetapi juga meningkatkan fungsi. Misalnya, bayi yang baru lahir, dia akan tumbuh menjadi anak-anak, dewasa, dia akan mengalami perubahan yang awalnya tidak bisa berjalan, dia akan bisa berjalan kalau sudah sampai umur 9 bulan ke atas. Nah, itu adalah ciri-ciri perkembangan. Bersifat kuantitatif atau kualitas organ perilaku semakin matang. Mengarah pada kemampuan reproduksi atau kemandirian. Maksudnya ini adalah yang awalnya kita tidak bisa ngapa-ngapain, sekarang sudah bisa bekerja. Itu ya salah satu maksud dari kemandirian. Tidak dapat diukur secara pasti dengan angka. Jadi kita tidak bisa mengukur dari perkembangan ini. Karena untuk perkembangan ini adalah prosesnya berbeda-beda setiap makhluk hidup. Nah, contohnya ya, contoh dari pertumbuhan. Misalnya anak kucing. Dia menuju ke kucing dewasa. Dari berat badan bertambah, tubuh makin besar, gigi susu diganti gigi tetap. Prosesnya bersifat kuantitatif atau ukuran volume bertambah. Selanjutnya ada anak ayam, dia menuju dewasa. Dari yang bulunya halus sekali menjadi bulu lengkap setelah dia tumbuh dewasa. Nah, ukuran tubuh dan massa meningkat. Ikan kecil atau larva ikan, dia menuju dewasa. Dari yang awalnya sisiknya masih ini ya, masih tidak terlalu kelihatan waktu pertama kali, dia akan semakin sisiknya kalau sudah tumbuh menjadi dewasa, sisiknya akan semakin keras dan insan sirip berkembang sempurna. Ada manusia dari bayi, anak-anak, remaja hingga menuju dewasa. Tinggi badan, berat badan, dan organ tubuh bertambah besar. Itu adalah contoh dari pertumbuhan. Ada contoh perkembangan. Nah, contoh perkembangan ini misalnya tadi kucing ya. Nah, dari anak kucing yang belum bisa membuka matanya. Karena anak kucing waktu pertama kali lahir, dia tidak bisa membuka matanya beberapa hari atau beberapa minggu ya biasanya tuh. Menjadi kucing dewasa yang mampu berburu dan berkembang biak. Katak disebut dengan metamorfosis sempurna, berawal dari berudu, hidup di air, bernapas dengan insang, menjadi katak dewasa, hidup di darat, bernapas dengan paru-paru dan kulit. Kupu-kupu yang tadinya dia dari ulat, hanya bisa merayap dan makan daun, dia tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa, bisa terbang, makan nektar, dan berkembang biak. Ada belalang, di mana nimpa belalang tidak bersayap, dia akan berkembang menjadi belalang dewasa yang bersayap dan mampu bereproduksi. Nah, manusia seperti yang sudah kita jelaskan juga tadi, dari bayi dia belajar duduk, berjalan, berbicara, berpikir abstrak, remaja sampai menuju dewasa. Nah, itu adalah contoh dari perkembangan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini ada dua ya faktornya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internal, dia dari dalam tubuh hewan tersebut. Nah, faktor internal ini terbagi dua, ada genetika dan hormon. Gen ini adalah dia dari induk. Sifat bawaan dari induknya yang mempengaruhi ukuran tubuh, lama pertumbuhan hingga umur hewan. Contoh, kucing ras besar, Maine Coon, ukurannya berbeda dengan kucing lokal. Hormon, ada zat pengaruh pertumbuhan dan perkembangan.
Contohnya itu ada hormon pertumbuhan atau growth hormone pada manusia dan hewan, hormon metamorfosis, edikdison dan zupenin pada serangga. Selanjutnya ada faktor eksternal atau dari luar tubuh hewan. Ini adalah faktor yang mempengaruhi dari luar ya. Salah satu ada makanan atau nutrisi. Hewan yang mendapat makanan bergizi akan tumbuh lebih cepat dan sehat. Contohnya, anak ayam dengan pakan yang bergizi tumbuh lebih cepat dibanding yang kurang gizi. Suhu atau temperatur. Nah, suhu lingkungan juga sangat mempengaruhi untuk sistem metabolisme. Contoh, serangga lebih cepat berkembang di daerah hangat dibanding dingin. Selanjutnya, cahaya. Cahaya berperan terutama pada hewan yang siklus hidupnya dipengaruhi siang dan malam. Contoh, beberapa serangga berkembang lebih cepat saat mendapat cahaya yang cukup. Ada oksigen. Nah, oksigen ini juga sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Oksigen penting untuk respirasi sel. Kekurangan oksigen dapat menghambat pertumbuhan. Dan selanjutnya lingkungan atau habitat tempat tinggal. Nah, kondisi lingkungan yang nyaman dan bebas penyakit mendukung pertumbuhan yang optimal. Itu ya dari beberapa materi yang kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian tentang apa yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi di sini kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nah, jadi di sini sudah Ibu siapkan LKPD yang akan kalian jawab. Nah, untuk diskusi kelompoknya itu kalian bagi menjadi 4 atau 5 orang. Silahkan cari teman. Di sini kita ada 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian jawab. Kelompok 4. Nah, di ini untuk menjawab LKPD-nya kalian langsung tulis di lembar yang Ibu bagikan. Nah, di belakang itu ada materinya. Jadi kalian silahkan cari jawaban dari setiap diskusi yang ada di lembar belakang. Tulis namanya ya. Ingat tadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di soal nomor 1 tuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini sudah ada materinya di belakang LKPD. Kalian tinggal cari atau baca apakah dia punya perbedaan dan atau tidak. Ada yang tidak paham untuk kelompok Julia? Paham semua ya? Kalau sudah selesai diskusi kelompok, kita akan mempresentasikannya ke depan biar teman-temannya yang lain bisa mendengar atau menanggapi dari jawaban kalian. Nanti tolong siapkan 1 orang ya. Siapa yang membaca hasil presentasinya di depan. Nah, untuk maju itu Ibu minta semua kelompok ya. Jadi yang baca cuma 1 orang kalau sudah selesai hasil diskusinya. Baik, kami akan mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Julia Febriani. Saya Julia, saya Mesya, saya Gita. Dan saya akan membacakan hasil jawaban dari kelompok kami. Yang pertama, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mengalami perubahan fisik berupa bertambahnya ukuran, volume, massa, dan jumlah sel yang dapat diukur dengan angka, yaitu kuantitatif. Perkembangan, proses menuju kedewasaan, fungsi organ bersifat kualitatif, tidak bisa diukur dengan angka, misalnya kemampuan berproduksi. Yang kedua, metamorfosis kupu-kupu dan kupu-kupu mengalami
metamorfosis sempurna atau metabola melalui tahapan telur, larva, ulat, pupa, kepompong, imago, kuku dewasa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna hemimetabola melalui tahapan telur, nimfa belalang kecil, imago belalang dewasa. Alasannya, kuku-kuku memiliki fase pupa, perubahan drastis bentuk tubuh. Belalang tidak memiliki fase pupa, bentuk nimfa mirip dengan dewasa tetapi ukurannya lebih kecil dan belum sempurna. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan hewan. Faktor internal dari dalam tubuh, genetik, sifat bawaan, membuat hormon pertumbuhan, yang ketiga jenis kelamin. Faktor eksternal dari luar tubuh, nutrisi atau makanan, suhu lingkungan, cahaya atau sinar matahari atau oksigen. Yaitu yang keempat, yang terakhir, ada perbandingan siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Tahap siklus hidup, telur, larva atau nimfa. Kupu-kupu metamorfosis sempurna. Ada larva ulat. Belalang metamorfosis tidak sempurna. Ada nimfa mirip dewasa kecil tanpa sayap. Pupa imago dewasa. Kupu-kupu metamorfosis sempurna. Ada kepompong. Belalang metamorfosis tidak sempurna, tidak ada, dan kupu-kupu ada. Sekian dan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temannya. Silahkan kembali ke bangkunya masing-masing untuk lembar jawaban kasih ke ibu. Silahkan duduk. Dan kelompok 1, gimana tanggapannya dari kelompok 3 tadi? Jawaban dari kelompok 3? Apakah sudah sesuai dengan pendapat kalian? Oke, sesuai. Ibu akan menyimpulkan dari hasil diskusi kalian untuk menguatkan pemahaman kalian lagi. Nah, untuk jawaban kalian itu sudah benar semua sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya. Cuma kekurangannya tadi di kelompok 4. Jadi, mungkin dia lupa ya menjawab yang nomor 4. Oke, nah kesimpulan hasil diskusi kalian. Nah, untuk nomor 1 itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah perubahan fisik berupa bertambahnya ukuran, volume, massa, dan jumlah sel yang dapat diukur secara kuantitatif. Dari yang ibu dengar dari semua kelompok tadi itu sudah mencakup semua. Hal apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang tahu? Gita, boleh? Silahkan, hal apa yang dipelajari? Saya belajar bahwa pertumbuhan bisa diukur, sedangkan perkembangan tidak bisa diukur. Oke, nah itu adalah salah satu tanggapan dari teman kalian bahwa dia mempelajari materi hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu bisa diukur, sedangkan perkembangan tidak bisa diukur. Dan untuk kelompok 4, Supri, Reno, Rizky, Reza, dan Bintang. Nah, untuk ini seperti sudah ibu bilang tadi, nilai B ya untuk kelompok Supri dan teman-teman. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, itu ya hasilnya. Sebelum pembelajaran kita selesai, ibu akan kasih tugas ya. Nah, tugasnya itu tolong kalian tulis atau catat di buku kalian masing-masing. Nah, tugasnya seperti yang di depan di layar LCD kita. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri. Oke. Keren. Hebat. Yes. Oke. Nah, itu sudah selesai ya untuk pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.